Jadi beberapa minggu lalu, guru sejarah kami, Pak Fajar, itu membahas tentang materi sejarah, tentang historiografi atau penulisan sejarah. Kemudian dari materi tersebut, dia tuh menjelaskan tentang apa sih historiografi tradisional itu, kemudian seperti apa sih historiografi kolonial itu, kemudian ada lagi apa bedanya historiografi tradisional dengan kolonial. Hingga dia tuh juga menjelaskan bagaimana sih caranya dalam penelitian dan penulisan sejarah yang baik dan benar. Nah, dari semua materi tersebut yang dia jelaskan, Pak Fajar memberikan kami tugas akhir atau tugas praktek untuk melakukan penelitian sejarah terhadap tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Nah, tugas itu tidak dapat dilakukan secara sendiri. Dia meminta tugas tersebut dilakukan secara kelompok. Oleh karena itu, saya beserta teman-teman saya, ada Rifki, Kadit, ada juga Okto, Patih, dan satu lagi Rafif ya, Rafif. Oke. Kami semua tuh melakukan diskusi. Ada yang ngusulin ke Monas, ada yang ngusulin ke Gedung Juang, tapi kita nggak bisa pergi ke Gedung Juang karena Gedung Juang itu Pak Fajar sudah bosan katanya. Banyak anak-anak yang udah bikin video malah pergi semua itu ke sana. Kemudian daripada itu setelah melakukan diskusi yang alot dan panjang, akhirnya kami pergi ke Museum Nasional Indonesia yang terletak di Jakarta Timur. Nah, untuk penjelasan lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Oh ya, sampai lupa perkenalan diri. Jadi namaku adalah Rian Saputra dan langsung masuk aja ke topik. Jadi Museum Nasional Indonesia atau bisa dikenal juga dengan Museum Gajah adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat 12. Untuk fun fact, museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Kemudian untuk cikal bakal museum ini lahir tahun 1778, tepatnya tanggal 24 April pada saat pembentukan Batavia als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Kemudian Jacob Cornelis Matthew Redermesser selaku sebagai ketua organisasi tersebut menyumbangkan sebuah gedung yang bertempatan di Jalan Kali Besar beserta dengan koleksi buku dan benda-benda budaya yang nanti menjadi dasar untuk pendirian museum. Pada masa pemerintahan Inggris sekitar 1811 hingga 1816, Sir Thomas Stamford Raffles yang juga merupakan direktur dari Batavia als Genootschap van Kunsten en Wetenschappen memerintahkan pembangunan gedung baru yang terletak di Jalan Majapahit nomor 3. Gedung ini digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk Literary Society atau dahulu bernama Sociëteit de Harmonie. Lokasi gedung ini sekarang menjadi bagian dari Kompleks Sekretariat Negara. Pada tahun 1862, setelah koleksi memenuhi museum di Jalan Majapahit, pemerintah Hindia Belanda mendirikan gedung baru yang akan digunakan untuk tujuan museum dan akan dibuka untuk umum pada tahun 1868. Setelah kemerdekaan Indonesia, Lembaga Kebudayaan Indonesia yang mengelola menyerahkan museum tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 September 1962. Sejak itu, pengelolaan museum dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, mulai tahun 2005, Museum Nasional berada di bawah pengelolaan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sehubungan dengan pindahnya Direktorat Jenderal Kebudayaan ke lingkungan kementerian tersebut. Tapi, tahu nggak sih kalian, kenapa sih Museum Nasional Indonesia itu disebut juga dengan Museum Gajah? Hal ini dikarenakan pada tahun 1871, Raja Thailand Chulalongkorn memberikan sumbangan berupa patung gajah berbahan perunggu ke museum tersebut, yang kemudian dipasang di halaman depan museum. Meskipun demikian, sejak 28 Mei 1979, nama resmi lembaga ini adalah Museum Nasional Republik Indonesia. Adapun koleksi benda-benda yang ada di dalam museum ini adalah arca kuno, prasasti, dan barang-barang kerajinan lainnya. Salah satu yang terkenal adalah arca Garuda. Ditemukan pada abad 14-15 Masehi, nama Garuda berasal dari kata Sanskerta. Garuda digambarkan sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Garuda seringkali dilukiskan memiliki kepala, sayap, ekor, dan moncong seperti burung elang, serta tubuh, tangan, dan kaki seorang manusia. Kemudian, untuk konstruksi Museum Nasional itu sendiri dibangun dengan gaya klasisisme
Gedung Museum Nasional Republik Indonesia adalah salah satu wujud pengaruh Eropa, terutama semangat masa 100 tahun pencerahan yang muncul sekitar tahun 1800-an. Kemudian, untuk saya baru ditambahkan pada tahun 1996 di sebelah utara Gedung Lama. Gedung ini disebut juga dengan Unit B atau Gedung Arca. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari Museum Nasional Indonesia. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.